Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemu lagi dengan Ibu ya. Satu nikmat yang sangat-sangat perlu kita syukuri. Nah, hari ini untuk memulai kegiatan belajar ini ya, agar kegiatannya berjalan lancar, ilmu yang didapatkan itu berkah. Mari kita buka kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, doa akan dipimpin oleh Raffi ya. Mana Ananda Raffi? Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Terima kasih untuk Ananda Raffi yang sudah memimpin kita berdoa ya. Selanjutnya yuk kita nyanyi lagu nasional dulu ya. Lagunya Garuda Pancasila. Untuk lagu Ibu minta Rehan untuk pimpin. Silahkan Rehan. Bersiap, berdiri. Untuk Rehan ya yang sudah pimpin kita dengan semangat menyanyikan lagu nasional. Oke, selanjutnya Ibu mau ngecek nih kehadiran. Lengkap? Apa ada yang nggak hadir? Salsa. Oh, Salsa katanya sakit ya? Ya, kita doakan mudah-mudahan Salsa segera kasih kesembuhan agar bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke ya. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Oke, selanjutnya seperti biasa Ibu tetap kita menggunakan aturan main ya. Aturan mainnya apa? Aturan mainnya prokes tetap dijaga, kita tetap harus prokes. Kemudian, namun di sini Ibu mohon izin, Ibu buka masker ya. Karena ada penilaian, jadi harus biar ketahuan ya. Nah itu. Yang kedua, saat kalian nanti bertanya atau menjawab pun harus membuka maskernya agar pertanyaan dan jawabannya itu jelas terdengar.
ya. Itu prokesnya, dan tetap kita harus tetap jaga prokes karena bagaimanapun kondisi pandemi belum berakhir. Sudah tahu hari ini akan membahas tentang apa ya? Apa Mutiara? Oh, penyakit mah. Ada lagi? Tadi siapa gangguan? Oh iya, gangguan pencernaan. Oke ya, hari ini kita akan membahas tentang gangguan dan penyakit sistem pencernaan. Oke. Nah, apa saja nanti yang yang dibahas? Yang pertama tentu nanti ada nama penyakitnya. Yang kedua gejalanya, yang ketiga adalah cara mengobati atau menanggulanginya. Selanjutnya Ibu mau menampilkan ini dulu. Kita lihat ya, biar kita tahu. Ini baca judul videonya agak serem ya. Mah berujung kematian. Ya, aku yakin hampir semua dari kalian tahu, udah dengar berita tentang salah seorang public figure kita yang meninggal dunia karena penyakit lambung, karena penyakit mah ya. Dan dia adalah bisa terbilang senior saya. Malah kita berdua semoga diterima di sisinya. Bahkan mungkin kalian sering dengar nih di sekeliling kalian, saudara kalian, teman, bahkan mungkin kalian sendiri yang pernah kena sakit mah, bahkan sampai parah banget, sampai perdarahan, sampai koma. Wah, serem banget lah pokoknya. Nah, pertanyaannya, kenapa sakit lambung aja nih, sakit mah aja bisa berujung ke hal-hal yang fatal, bahkan hingga kematian? Nah, kita bahas di sini. Sakit mah atau dalam bahasa medisnya disebut gastritis adalah suatu keadaan inflamasi atau peradangan pada mukosa lambung atau mukosa gaster yang disebabkan karena berbagai hal. Dua hal yang sangat berpengaruh dalam sakit mah yaitu adalah asam lambung dan proteksi mukosa lambung. Jadi lambung ini memproduksi suatu cairan asam lambung yang memiliki tingkat keasaman tinggi atau pH yang rendah, dan lambung juga memiliki lapisan mukus atau lendir yang melindungi dinding dalam lambung dari keasaman asam lambung. Di mana lendir ini sebagian besar tersusun dari zat prostaglandin. Gastritis ini ada bermacam-macam jenis guys, tapi diantaranya yang paling sering kita dengar yaitu akut dan kronis. Pasti kita udah sering dengar kan akut, kronis, tapi kita belum benar-benar ngerti bedanya apa sih akut, kronis. Gastrit mengalami inflamasi dan terjadilah gastritis. Penyebab kedua yaitu konsumsi obat-obat anti nyeri golongan NSAID. Mungkin kalian agak bingung ya. Contohnya aja deh langsung celecoxib, ibuprofen, diclofenac, aspirin, macam-macam. Obat-obat golongan ini akan menghambat pembentukan prostaglandin, di mana lagi-lagi dia akan menghambat pembentukan proteksi dinding lambung. Jadi ujung-ujungnya lambung akan teriritasi sama asam lambung dan gastritis lagi. Yang ketiga yaitu minum kopi berlebihan, terutama saat proteksi dinding lambung itu tadi. Selain itu guys, makan makanan yang terlalu asam, pedas, itu juga dapat merangsang produksi asam lambung. Jadi harus hati-hati ya. Selain gastritis akut nih, ada juga gastritis kronis atau Oke ya. Itu sepintas tentang apa yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, menurut kalian kira-kira apa yang ada di benak kalian ketika mendengar video serem ya, bukan video serem dalam arti ini ya. Ada di antara kalian yang berpendapat? Silakan Ilwa. Ya, jadi setelah menonton video tadi, ternyata penyakit asam lambung itu menyeramkan ya Bu. Apalagi setelah kita ketahui bahwa penyakit lambung itu bisa menyebabkan kematian juga. Jadi penyakit lambung tidak bisa kita sepelekan dan harus ditangani dengan baik dan juga benar. Keren jawabannya. 100 buat Ilwa. Ya, silakan Ilwa. Oke ya, itu tadi pendapat dari Hilwa bahwa ternyata penyakit asam lambung atau mah ya, berkaitan dengan mah itu serem ya, bahkan sampai berujung kematian. Tidak cuma satu atau dua public figure kita yang terkena meninggal karena mah loh ya, banyak sekali. Ada Ajima Said, terus yang lain-lainnya itu memang ciri-cirinya agak hampir sama dengan yang namanya serangan jantung ya. Nah, nanti kita bahas nih ya, nanti kita bahas. Untuk kompetensi dasarnya masih sama, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dan mengkaitkannya dengan nutrisi dan bioproses ya.
sehingga dapat menjelaskan apa ini? Proses pencernaan serta gangguan dan fungsinya ya. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang gangguannya. Ya, itu kompetensi dasarnya. Untuk tujuannya, tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya ini. 1. Nanti Ibu akan memberikan sebuah artikel. Keren ya, artikelnya nanti. Artikelnya apa, Bu? Nah, nanti kita lihat. Nah, setelah nanti kalian membaca artikel, nanti kalian harus bisa menganalisis hubungan antara telat makan dengan penyakit MAH secara teliti. Oke, selanjutnya melalui diskusi nanti kalian harus dapat menganalisis penyebab, gejala, dan langkah preventif atau pencegahan penyakit MAH dengan benar. Ya, kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis perbedaan gejala antara ciri MAH dengan asam lambung. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Oke? Ya. Nah, selanjutnya untuk model. Model yang kita pakai masih model PBL. Problem based learning, artinya kita belajar berangkat dari sebuah permasalahan. Nah, pada PBL ini nanti ada 5 sintak atau 5 langkah atau 5 tahap ya. Yang pertama ada orientasi masalah. Nah, pada saat orientasi masalah ini nanti Ibu akan memberikan artikel ya. Kemudian pengorganisasian, membantu investigasi, mengembangkan dan mempresentasikan. Kemudian menganalisis dan mengatasi masalah atau solusi. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian. Nah, untuk penilaian kita Ibu ya akan menilai dari tiga aspek. Aspek pertama sikap. Nanti sikap ada religiusnya juga ya, sikap religius, sikap sosial gitu. Nah, kemudian yang kedua keterampilan. Yang ketiga penilaian pengetahuan. Untuk penilaian ketiga-tiganya ini poin terbesar adalah pada saat diskusi. Pada saat diskusi Ibu akan menilai sikap kalian. Pada saat diskusi Ibu juga akan menilai keterampilan kalian. Apa contohnya keterampilannya? Saat bertanya, bahasanya bagaimana gitu ya. Kemudian pada diskusi juga di situ ada penilaian pengetahuan. Seberapa jauh kalian mengetahui tentang apa yang akan dibahas. Oke ya, itu belum kita masuk ke inti pembelajaran, kita pretest terlebih dahulu ya. Sebentar Ibu cek dulu quizisnya ya. Aduh. 80.
tadi pretestnya seru tak? Seru ya. Wes, juaranya adalah Rizka. Rizka juara 1, hebat ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Di mana di kegiatan inti yang pertama adalah orientasi masalah. Seperti tadi Ibu sampaikan bahwa skenario dari masalah kita hari ini adalah telat makan dapat memicu mah. Ya, gitu ya. Nah, coba telat makan dapat memicu mah. Sebelum kita masuk ke pembagian kelompok, kira-kira ada yang akan berpendapat berkaitan dengan telat makan dapat memicu penyakit mah? Ada? Saya mau tanya, Bu. Oke. Saya mau tanya, Bu. Boleh, silakan. Penyakit mah itu apa sih? Oh, iya, penyakit mah itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Oke, Rehan, silakan. Ya, penyakit mah itu adalah penyakit yang dimulai dari gejala di sekitar lambung. Jadi lambung itu sakit, labut itu sakit atau nyeri-nyeri. Nah ya, penyakit ini biasanya akibat seperti itu, penyakit mah itu. Lambung sakit dan gejalanya ngeri-ngeri seperti itu. Oke, keren. Jawaban Rehan. Albert Einstein zaman now. Oke ya. Kita kasih tepuk tangan buat Rehan. Ya, Lutfi juga sudah keren, berani untuk bertanya. Jangan salah lo ya, bertanya juga butuh pemikiran ya. Oke, selanjutnya Ibu minta lagi. Siapa yang mau bertanya? Apa yang terjadi jika telat makan? Apa yang terjadi jika telat makan? Oke, ya. Terima kasih untuk Aca. Kasih plus buat Aca. Ini pertanyaan Aca. Nah, jreng-jreng. Siapa yang berani untuk menjawab? Ayo. Saya, Bu. Jadi kalau kita telat makan tuh, itu tuh kayak bisa meningkatkan risiko terkena penyakit mah gitu, Bu. Oke, keren. Top, Marco top. Ya, mau menjawabnya dan bisa menjawabnya. Kita kasih plus buat Benaya ya. Keren ya. Jadi itu baru sepintas loh ya, baru sepintas kita mempelajari sedikit tentang telat makan dan mah ya. Nah, untuk lebih lengkapnya, ayo nanti dibahas saat diskusi. Oke ya. Nah, nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Apa nama kelompoknya? Jreng-jreng, karena kita di sini membahas tentang mah. Mah itu identik dengan apa ya? Lambung. Maka Ibu bagi kelompok sesuai dengan bagian lambung ya. Ada kelompok kardiak. Tepuk tangan buat kardiak ya. Ada kelompok fundus. Ada kelompok pilorus. Nah, nanti masing-masing kelompok akan Ibu berikan LKPD. Nah, ya LKPD itu apa sih, Bu? LKPD nanti kalian bisa diskusikan apa-apa yang ada di LKPD. Kemudian untuk langkah kerjanya di mana, Bu? Langkah kerja sudah ada di LKPD. Ya, secara garis besar ya, nanti untuk langkah kerja silakan kalian pahami, baca dulu ya. Kalian baca, kalian pahami apa isi artikelnya. Ya. Kemudian setelah kalian memahami isi artikelnya, silahkan kalian bisa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Paham? Oke. Nah, setelah itu ngapain, Bu? Setelah itu ya kalian berdiskusi di kelompok kalian. Oke, selanjutnya Ibu untuk informasi atau sumber informasinya dari mana? Boleh dari buku yang kalian miliki ya, buku paket yang kalian miliki. Terus boleh dari internet ya, kalian nanti searching, oke? Oke ya, silahkan nanti kalian diskusikan terlebih dahulu ya.
Nah, nanti jika ada kesulitan, Ibu siap untuk membantu. Oke, silakan. Ibu kasih waktu untuk diskusi 15 menit saja. Tidak usah lama-lama ya. Ibu yakin kalian mampu ya. 15 menit Ibu kasih waktu untuk diskusi, kemudian 10 menit untuk presentasi. Oke ya, silakan dikerjakan. Penyakit mah disebut juga dengan Ada kesulitan? Nada? Enggak sih Bu, saya mau nanya aja. Mengubah porsi dan pola makan ya Bu. Kan kalau misalkan kita kan telat makan itu nyebabin mah. Kan kalau misalkan makannya udah pas, terus kenapa bisa mah lagi? Ini kan cuma mengubah porsi doang. Kan porsi kan emang ngaruh ya Bu. Oh iya. Oke. Ya, nih nanti ada pertanyaan nih ya, mengubah porsi makan ya, bisa menyebabkan penyakit mah enggak? Oke, bagus banget ya. Silakan didiskusikan dulu. Pertanyaan tersebut didiskusikan dulu ya. Nanti bisa dipecahkan bareng-bareng ya. Oke ya, sip. Oke. Oh iya. Alifah ada kesulitan nak? usaha preventif itu pencegahan ya? Iya, betul, pencegahan ya. Oh, apa aja nih penyakitnya? Diare, sembelit, wasir. Oke, good ya. Bagus ya. Oke. Kardiak, ada kesulitan kardiak? Kelompok kardiak. Mau nanya dong, Bu. Oke, boleh. Silakan. Obat alami mah tuh ada nggak sih Bu? Obat alami mah itu ada apa enggak? Oke. Nah, nanti silakan dibahas dulu di kelompoknya ya. Nah, nanti kita bawa diskusi. Oke ya. Obat alami untuk mah. Jadi gimana sih? Hah? Asam lambung tuh apa sih? Asam lambung tuh GERD, ini di sini tulisannya GERD juga ya. Masuk asam lambung juga ya. Berarti nanti GERD juga asam lambung juga. Masih intoxikasinya bagaimana? Heeh. Terus kalau ntar kita tanyain aja kali ya, kayak obat alami gitu. Iya, boleh. Jadi buat kesimpulan terbagian di kesimpulan.
Sudah selesai? Sudah selesai semua? Oke, sip. Gimana? Seru nggak membahas di kelompok kalian? Woi, seru ya. Oke ya. Selanjutnya kita masing-masing kelompok nanti akan presentasi ya, akan mempresentasikan hasilnya. Untuk kelompok kardiak nanti silakan presentasi di LKPD nomor 1 ya, tentang mah ya. Kemudian nanti selanjutnya ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, untuk kelompok kardiak siapa yang akan mewakili tadi? Raihan sama Raffi. Oke. Kelompok fundus siapa yang akan mewakili? Rizka sama Alifa. Oke. Kelompok pilorus siapa kan yang mewakili? Nada sama Hilwa. Oke. Nah, kelompok yang lain biar tambah makin seru diskusinya, siapkan pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, ya, oke ya. Nanti pada saat kelompok yang sedang presentasi kalian memperhatikan, terus kalian boleh menyangga, "Ibu, saya tidak setuju. Saya belum setuju, saya punya pendapat." Boleh. "Ibu, saya mau bertanya." Boleh. Oke ya? Oke. Sebelum itu kita takbir dulu biar semangat ya. Berdiri semua. Oke ya. Oke ya. Kalau ibu bilang Darussalam, yes, Darussalam, Allahu Akbar. Tuh, ya, ayuhanin. Oke ya. Darussalam, yes, Darussalam, Allahu Akbar. Oke ya. Biar kita makin semangat untuk presentasi. Silakan duduk. Nah, sekarang kita mulai presentasi dari kelompok yang mana dulu nih? Kardiak, fundus, atau pilorus? Kardiak, boleh, silakan. Ya, silakan kelompok kardiak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kardial ingin mempresentasikan tentang penyakit kelainan dan penyakit sistem pencernaan. Oke, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami dulu. Yang pertama, saya sendiri Rehan Hafiz Hilmawan. Yang kedua, Muhammad Kaisar Binaya. Yang ketiga, Muhammad Lutfi Khairi. Yang keempat, Raffi Azhar Suatmaja. Yang kelima, Arik Ramadino Froni. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nomor 1, berdasarkan artikel di atas, A. Analisislah hubungan antara telat makan dengan penyakit MAH. Jadi, telat makan sering dikaitkan dengan kondisi stres. Maka di saat kondisi stres, asam lambung naik dan kemudian menyebabkan penyakit MAH. B. Apa yang dimaksud dengan penyakit MAH? Jelaskan jawaban kalian. Jadi gastritis berasal dari kata gaster yang artinya lambung. Gastritis adalah peradangan atau pembengkakan dari mukosa lambung yang bisa disebabkan oleh faktor iritasi dan infeksi. C. Mungkin Anda pernah mendengar istilah gastritis, bahkan sebagian besar pernah menderita penyakit tersebut. Orang awam mengenalnya MAH. Analisislah bagaimana penyebab, gejala, dan langkah preventifnya. Penyebab terjadinya MAH adalah pola makan yang tidak teratur dan stres. Gejala MAH diantaranya mual, cepat merasa kenyang, rasa nyeri, dan tidak nyaman. Langkah preventifnya ialah makan yang teratur serta menghindari stres. Oke ya, wih keren. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1. Ya, oke ya. Nah, kita lanjut ya dengan diskusi. Oke, tadi begitu sudah dipaparkan kenapa telat makan, penyebabnya apa, terus apa yang dihindari ya. Silakan. Ada dari kalian yang mau menyanggah, berpendapat, atau mau bertanya? Silakan. Saya. Oke, silakan. Bagaimana luka bisa terluka? Bagaimana? Lambung bisa terluka. Bagaimana lambung bisa terluka? Oke. Mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Tiara. Bagaimana ciri-ciri dari penyakit MAH yang parah? Oh iya. Bagaimana ciri-ciri penyakit MAH yang parah? Oke. Saya ingin bertanya, Bu. Bagaimana cara menyembuhkan MAH yang sudah parah? Oke, bagaimana cara menyembuhkan MAH yang sudah parah? Oke, keren.
kalian itu calon ilmuwan zaman now, ilmuwan muslim zaman now. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Ya. Ternyata pertanyaan-pertanyaan kalian keren-keren ya. Yuk, nanti kita bahas nih bareng-bareng ya. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, ada pertanyaan yang pertama, apa bedanya mah dengan GERD? Ya, yang kedua, bagaimana lambung kok bisa luka sih? Ya. Terus yang ketiga, bagaimana ciri-ciri penyakit mah yang sudah parah? Yang keempat, tadi pertanyaannya, bagaimana cara menyembuhkan lambung yang sudah luka? Nah, sekarang Ibu lemparkan lagi ke kalian, siapa yang mau menjawab? Terlebih dahulu, silakan. Rehan? Oke. Oke, untuk pertanyaan pertama tadi, apa bedanya GERD sama MAC ya? Oke, GERD ini bisa kita simpulkan namanya sama dengan asam lambung ya. Dan perbedaannya, asam lambung dan GERD ini, asam lambung dan sakit MAC ini memiliki gejala yang sama, sehingga orang-orang itu banyak mendefinisikan bahwa dua penyakit ini sama. Tapi sebenarnya penyakit ini berbeda dan kondisinya juga berbeda. GERD itu adalah kondisi ketika asam yang diproduksi lambung naik ke kerongkongan, sehingga biasa terjadi sakit di sekitar bagian dada dan yang lain-lain. Sedangkan jika MAC itu adalah kondisi ketika volume lapisan lendir tebal yang melindungi lambung mengalami penurunan, sehingga terjadilah sakit MAC. Maka itu berbedanya MAC dan GERD. Nah. Oke, itu untuk pertanyaan yang pertama. Perbedaan jelas ya, sudah dijelaskan sama Rehan, perbedaan antara GERD dan lambung, GERD dan lambung, GERD dan tadi apa? MAH ya, sudah dijelaskan. Oke, ada lagi yang menjawab pertanyaan selanjutnya tadi? Siapa? Ya, jadi saya ingin menjawab pertanyaan yang tadi yang bertanya, bagaimana sih lambung bisa terluka? Nah, jadi lambung bisa terluka karena adanya infeksi bakteri dan juga ada efek samping dari penyalahan gunaan obat dan juga stres. Jadi itu yang bisa mengakibatkan luka terhadap lambung kita. Cukup, Bu. Ya, terima kasih. Good ya, tepuk tangan buat Rehan dan Rehan dan Iva. Pertanyaan yang selanjutnya, siapa yang akan menjawab? Jadi untuk pertanyaan ciri-ciri MAH yang sudah parah itu adalah nyeri di bagian perut dan ulu hati, mual dan muntah, serta berkurangnya nafsu makan dan penurunan berat badan. Itu keren jawabannya, keren Rizka ya. Tepuk tangan buat Rizka ya. Ternyata dia keren tuh. Oke ya, keren jawaban dari Alifa ya. Calon penerus dari siapa tokoh kedokteran Islam? Siapa? Ibnu Sina ya. Ibu berharap di antara kalian nanti ada yang akan menggantikan Ibnu Sina zaman now ya. Amin ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang tadi yang belum dijawab ya. Ada tadi yang belum dijawab, pertanyaan apa ya? Belum dijawab kan tadi. Apa Hanin pertanyaannya? Tadi yang penyakit MAC, kenapa? Oh iya, bagaimana cara mengobatinya? Ada mengobati penyakit MAH yang sudah kronis atau lambung yang sudah kronis. Ada yang mau menjawab? Silakan. Oke, Raihan lagi akan menjawab. Keren, Ibnu Sina zaman now. Ya, jadi untuk penyakit lambung yang sudah kronis atau ya udah parah ya, atau namanya penyakit MAC kronis ya. Nah, itu adalah penyakit yang udah bisa dibilang berbahaya. Jadi kalau misalnya kita nggak ngecek ke dokter atau dibiarkan, itu malah akan menjadi tambah berbahaya. Jadi saran yang paling baik, meskipun banyak cara pengobatannya, lebih baik ke dokter dulu untuk meminta formula atau resep pengobatannya, sehingga penyakit itu bisa diselamatkan. Ya, mungkin sudah. Diskusi baru satu kelompok loh ya. Ternyata keren, pertanyaannya keren, jawabannya juga keren ya. Oke, jadi itu yang tadi dibahas oleh kelompok 1. Nah, semuanya kalian itu ternyata benar-benar
generasi zaman now yang secara intelektual itu perlu dibanggakan. Tapi kita nggak boleh lupa, kita itu generasi Muslim. So kita harus punya harus punya visi dan misi keilmuan dan keislamannya, ya. Jangan cuma salah satu doang, keilmuan dan keislamannya. Oke ya. Oke, seperti itu kelompok 1 presentasi keren. Bagus, top marko top, kita kasih plus buat mereka ya. Ya, oke, langsung ya. Nah, oke, selanjutnya untuk kelompok fundus ya. Kelompok fundus, siapkan perwakilannya. Oke ya. Ayo, Rizka dan Alifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok fundus akan membahas pertanyaan di nomor 2 di LKPD. Jadi pertanyaan nomor 2, asam lambung dan MAH kerap dianggap penyakit yang sama. Meski sama-sama menyerang lambung dan gejalanya mirip, namun keduanya memiliki kondisi yang berbeda dan pengobatan yang berbeda pula. Jadi kami akan menganalisis bagaimana perbedaan gejala dan ciri-ciri sakit MAH dan asam lambung. Yang pertama, ciri-ciri dan gejala MAH adalah sensasi terbakar di usus, nyeri selama 2-3 jam setelah makan, dan darah di kotoran atau muntah. Untuk kondisi pada asam lambung adalah rasa asam di belakang mulut, batuk kering, sakit tenggorokan, dan kesulitan untuk menelan. Ya, cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Saya mau nanya dong, sama nggak sih antara penyakit lambung sama penyakit MAH? Saya, apakah mie dapat menyebabkan penyakit MAH? Saya mau nanya, benar gak sih kopi itu nggak baik buat penderita MAH? Oke ya, keren pertanyaannya tadi ya. Ada yang nanya apakah kopi tidak baik untuk MAH. Terus ada lagi tadi siapa? Mie mie bisa menyebabkan penyakit MAH. Terus siapa lagi? Nada ya? Apa nada tadi? Oke ya. Tadi seperti itu. Silakan dijawab oleh siapa tuh? Pertama ya, oleh kelompok ini dulu ya. Monggo silakan. Saya akan menjawab pertanyaan apa perbedaan penyakit MAH dan asam lambung. Asam lambung adalah ketika kondisi asam yang diproduksi oleh lambung naik ke kerongkongan dan menyebabkan rasa tidak nyaman seperti dada yang sakit sampai mulas. Kalau MAH itu adalah ketika volume lapisan lendir tebal yang melindungi lambung mengalami penurunan sehingga asam pencernaan menggerogoti jaringan yang melapisi perut. Dua kondisi ini bisa menyebabkan komplikasi parah tanpa perawatan yang tepat. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah mie dapat menyebabkan penyakit MAH? Sebenarnya mie itu tidak menyebabkan penyakit MAH karena yang menyebabkan penyakit MAH itu adalah infeksi bakteri yang disebut Helicobacteria pylori. Nah, tapi walaupun mie instan tidak menyebabkan penyakit MAH, kita tidak boleh terlalu sering-sering mengkonsumsi mie instan. Oke ya, itu tadi presentasi dari kelompok fundus. Kemudian ditanggapi oleh kelompok yang lain dengan pertanyaan-pertanyaan, lalu dijawab lagi dengan cukup seru ya oleh kelompok ini. Nah, ada pertanyaan lagi yang mau diajukan atau cukup untuk kelompok ini? Atau masih belum puas? Oke, kalau sudah puas, oke kita lanjut ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 untuk kelompok 1, kelompok 2. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya lanjut ke kelompok 3, kelompok Pilorus. Oke, kelompok Pilorus silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pilorus akan mempresentasikan hasil yang kami diskusikan, yaitu nomor 3 tentang menganalisa 3 macam penyakit yang berkaitan dengan penyakit atau gangguan lambung, gangguan pencernaan.
3 macam penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan yang telah kami analisis tuh. Yang pertama ada diare. Organ yang diserang oleh penyakit ini adalah lambung dan usus halus. Gejala yang muncul pada penyakit diare ini ada kram perut, demam, kembung, dan juga mual. Usaha preventif yang bisa kita lakukan adalah minum air yang cukup, banyak istirahat, dan makan makanan yang sehat. Penyakit yang kedua adalah sembelit. Organ yang diserang oleh penyakit ini adalah usus besar. Gejala yang muncul ada feses keras, harus mengejan saat buang air besar. Penyakit yang kedua adalah penyakit sembelit. Organ yang diserang oleh penyakit ini adalah usus besar. Gejala yang muncul feses keras dan merasa tidak tuntas setelah buang air besar. Usaha preventif yang bisa kita lakukan adalah makan makanan tinggi serat, makan brokoli, dan minum yogurt. Penyakit yang ketiga ada penyakit kanker usus. Organ yang diserang oleh penyakit ini adalah usus besar. Gejala yang muncul adalah sakit perut, anemia tanpa sebab, dan ada darah dalam tinja. Usaha preventif yang bisa kita lakukan adalah stop merokok dan menghindari asap rokok, mengonsumsi buah, sayur yang kaya serat, dan batasi makanan tinggi lemak termasuk daging merah. Sekian analisis yang kita lakukan. Ada pertanyaan? Oke ya, seperti itu pemaparan hasil analisis dari kelompok 3. Cukup bagus analisisnya mengenai berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Ada yang mau menyanggah? Mengapa orang yang mengalami stres dapat menyebabkan gastritis? Oke, ada lagi pertanyaan? Tadi cukup bagus. Mengapa orang yang stres bisa memicu penyakit MAH? Ada lagi pertanyaan? Apa yang membedakan MAH biasa dan MAH parah? Dan juga apakah penyakit MAH itu bisa sembuh dan kambuh kembali terus-terusan? Tadi ada pertanyaan dari Ibu Raffi. Raffi tadi bertanya tentang apa Raffi ya tadi? Mengapa stres ya? Stres dapat menyebabkan atau memicu penyakit MAH. Yang kedua, bagaimana dari pertanyaan dari Hanin, bagaimana cara membedakan antara MAH yang kronis dengan MAH yang masih belum kronis. Nah, Hanin ada 2 pertanyaan ya. Yang pertanyaan yang kedua dari Hanin adalah bagaimana sih cara menyembuhkannya kalau MAH kita sudah kronis gitu ya? Silahkan kelompok nada mau jawab ya. Oke. Ya, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi yang menanyakan kenapa orang stres bisa mengalami penyakit gastritis. Jadi jawabannya adalah pada saat seseorang mengalami stres, dia akan mengalami asam lambung, akan mengalami produksi asam lambung yang meningkat gitu, yang tinggi. Hal itu terjadi karena kadar ACH dan histamin itu juga meningkat sehingga dapat memicu terjadinya gastritis. Selanjutnya saya akan menjawab 2 pertanyaan yang diajukan oleh Hanin. Pertanyaan pertama, apa tadi? Cara membedakan MAH biasa dan MAH kronis. Nah, MAH biasa itu biasanya timbul atau gejalanya ada ketika kita selesai makan makanan pedas atau telat makan. Nah, itu biasanya makanan tersebut menyebabkan MAH biasa. Sementara MAH kronis biasanya berlangsung lama, bahkan sampai 6 bulan. Nah, itu karena terjadinya peradangan di dalam lambung. Biasanya pencegahan itu adalah mengatur pola makan kita dan mengubah porsi makan. Cara obatnya adalah biasanya minum obat MAH dan kalau misalkan udah parah konsultasi ke dokter. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ya presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, keren-keren semuanya ya. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, ternyata kalian itu adalah calon ilmuwan muda yang sangat berbakat ya. Mudah-mudahan
kalian semua nanti bisa meneruskan jejak-jejak para ilmuwan, wabil khusus ilmuwan-ilmuwan muslim kita ya, dan secara umum ilmuwan-ilmuwan yang lainnya, ilmuwan dunia. Ada nanti mudah-mudahan dari kalian bisa meneruskan jejak dari Ibnu Sina, Albert Einstein, dan yang lain-lainnya ya, untuk dalam bidang ilmuwan tersebut. Oke, selanjutnya kita sudah selesai di forum di yang ini ya, kegiatan yang sekarang. Sekarang kita masuk di kegiatan yang terakhir ya, kegiatan terakhir. Oke ya, kegiatan terakhir dari yang kelima ini adalah mengevaluasi dan memperkuat. Jadi intinya tadi coba Ibu meminta siapa ya untuk menyimpulkan secara keseluruhan hasil diskusi kita. Coba Lutfi. Dari diskusi hari ini dapat disimpulkan bahwa penyakit MAH sangat berbahaya. Terus cara menanggulinya kira-kira Cara menanggulinya jangan telat makan, dan tadi juga diskusinya seru, menambah wawasan juga, bahasannya oke. Ya, dari hasil diskusi tadi ya bagus, kalian sudah cukup antusias dengan banyaknya yang bertanya dan ada pula yang menjawab. Berarti itu menandakan bahwa kalian itu antusias dengan tema hari ini, dengan topik hari ini, dengan masalah yang kita bahas hari ini. Oke, tepuk tangan semua buat kita ya. Oke, ya. Oke. Selanjutnya kita masuk di penutup ya, terakhir, di mana di penutup ini nanti Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan apa dari proses pembelajaran hari ini. Satu ya, kemudian kesimpulan, terus selanjutnya Ibu ingin mendengar refleksi dari kalian ya. Untuk kesimpulan, siapa yang akan memberikan kesimpulan? Siapa? Oke, Aca akan memberikan kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran hari ini itu penyakit MAH tidak bisa disepelekan. Untuk terhindar dari penyakit MAH, kita harus menjaga pola hidup sehat seperti makan teratur dan olahraga. Keren ya yang disampaikan oleh Aca ya. Tepuk tangan buat Aca. Keren ya. Ya, hebat ya, Aca ternyata bisa menyimpulkan dengan sebegitu gamblangnya gitu ya. Oke, selanjutnya sebelum kita ke postes, Ibu mau dong refleksi terakhir ya, pengalaman kalian belajar hari ini ya, bagaimana perasaannya, suasananya gitu ya. Oke, ada yang mau memberikan refleksi? Jadi hari ini sangat seru ya, Bu. Terus kita juga di sini tuh mengetahui hubungan antara telat makan dengan penyakit MAH. Terus kita juga mengetahui gejala-gejala penyakit MAH itu apa aja, penyebabnya karena apa, dan kita juga tahu cara mencegah penyakit MAH dan cara pengobatannya. Oke ya, hebat, pinter tenan ya, top markotop. Dengan kita berdiskusi belajar hari ini, kita jadi tahu bagaimana, apa, dan cara pengobatan dari penyakit MAH. Oke, selanjutnya nanti ada penugasan ya, di mana penugasan tersebut nanti kalian cukup satu kelompok cukup mencari 2 saja. 2 apa? 2 teknologi yang berhubungan dalam pencegahan atau pengobatan ya. Boleh teknologi untuk pengobatan, boleh teknologi untuk pencegahan berhubungan dengan penyakit sistem pencernaan makanan ya. Misalkan itu ada teknologi yang sambung usus ya, atau pembuatan saluran ya, saluran baru boleh gitu ya. Oke, untuk itu jelas ya. Nah, jadi menurut kita semua dan hasil diskusi hari ini, ternyata penyakit MAH itu tidak boleh disepelekan. Kenapa? Karena kalau kita sepelekan ya akan jadinya seperti itu. Nah, sekarang kita runut dulu. Jadi tadi kesimpulan dari yang diskusi tadi, telat makan menyebabkan memicu MAH. Ternyata telat makan itu berbahaya sekali. Nah, ini harus dirubah oleh kita semua.
Kalian semua itu ibu tahu, kalian itu paling senang yang namanya menunda makan ya. Telat mana? Jangan sampai itu telat lagi. Kenapa? Karena sekali ketika lambung kita sudah terluka, aduh susah untuk sembuhnya ya nak ya. Jadi benar-benar kita jaga pola makan. Walaupun sedikit, kita makan terlebih dahulu. Jangan sampai kita telat mah. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, silahkan kalian buka WhatsApp. Di situ sudah ibu share untuk soal post test ya. Post test tidak usah lama-lama, cukup 3 menit saja ya. Alhamdulillah proses pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian hebat, kalian semua pinter, cerdas ya, dan terampil ya untuk public speakingnya. Ternyata kalian keren-keren ya. Seperti itu ya pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, kita baca doa terlebih dahulu ya. Silakan. Dipimpin oleh Naisya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu selalu mengingatkan ya, kalian harus tetap semangat walaupun belajar kita masih terbatas, tapi semangat tidak boleh terbatas. Dan ingat, prokes harus selalu dijaga. Ya, terima kasih. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.